selamat pagi. Halo semuanya. Hello guys. Oke adik-adik, kita sampai di soal nomor 11. Kakak bacakan soalnya dulu. Reformasi 98 dilatar belakangi oleh beberapa faktor politik dan ekonomi. Faktor ekonomi yang mendorong munculnya reformasi adalah titik. Option yang A, berlangsungnya kerusuhan di berbagai daerah. B, ketidakadilan dalam hukum dan pemerintahan. C, tidak cukupnya alokasi dana subsidi pemerintah untuk rakyat. Option D, adanya monopoli konglomerasi kebijakan ekonomi yang terpusat. Atau option yang E, adanya dominasi ABRI dalam posisi penting dalam masyarakat. Reformasi ini adalah perubahan dalam seluruh segi kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi. Seperti itu, hukum juga. Faktor ekonomi yang ditanyakan. Yang mana? Kita lihat dari jawaban yang A dulu. Berlangsungnya kerusuhan di berbagai daerah. Ini adalah buntut dari kebijakan Pak Harto yang sentralistik, buntut kebijakan politik Pak Harto yang sentralistik. Dia menutup keran berdemokrasi, menyampaikan pendapat, bersuara. Sedikit ada yang melawan kritik terhadap pemerintah, itu selalu dia libas, dia habisi seperti itu. Jadi wajar kalau muncul berbagai kerusuhan di berbagai daerah yang menuntut rezim itu turun. Korupsi, kolusi, nepotisme, pemerintahan yang otoriter, macam-macam ada banyak. Kemudian ketidakadilan dalam hukum dan pemerintahan. Hukum itu menguntungkan penguasa, merugikan masyarakat kecil, sipil. Otomatis wajar kalau banyak berbagai kerusuhan tadi. Jadi sangat berkaitan antara jawaban satu dengan jawaban yang lain. Ketidakadilan hukum dan pemerintahan. Jadi cenderung hukum itu menguntungkan para penguasa itu. Kemudian yang C, tidak cukupnya alokasi dana subsidi pemerintah untuk rakyat. Tidak mungkin. Jadi ketika itu pemerintah sangat cukup sekali dari segi pembiayaan negara. Jadi kenapa kita ketika itu ada IMF yang membantu kita? Ada IMF di sini alasannya. Kita utang IMF besar-besaran untuk membangun infrastruktur Indonesia. Jadi itu. Jadi tidak benar ya, ini tidak cukupnya alokasi subsidi pemerintah untuk rakyat. Untuk yang B tadi kakak kasih keterangan. Oke, diulang. Ini kita sangat cukup sekali karena kita ada backup dari IMF. Kemudian ketidakadilan dalam hukum dan pemerintahan. Ini jelas menguntungkan penguasa. Menguntungkan penguasa sekali. Tumpul ke bawah, tajam ke atas. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi tajam ke bawah, tumpul ke atas istilahnya. Yang A tadi, berlangsungnya kerusuhan ini adalah buntut dari rezim Pak Harto yang terlalu otoriter. Minus, demokrasi yang minus. Tidak ada kebebasan berpendapat sama sekali. Sedikit ada yang berbeda pendapat, selalu Pak Harto anggap sebagai anti Pancasila. Jadi repot, susah. Pancasila. Jadi pemberitaan di media pun juga memberitakan yang positif saja terkait rezim Pak Harto. Tidak ada yang membicarakan minusnya Pak Harto, nggak ada sama sekali. Sangat membosankan. Kemudian option yang E, adanya dominasi ABRI. Ini adalah faktor politik. Faktor politik. Masuknya ke faktor politik. Jadi sangat diuntungkan Pak Harto dengan dekat dengan ABRI, dengan adanya program duwi fungsi ABRI yang digulirkan Pak Harto ketika itu. Sangat diuntungkan dia. Kekuasaannya bisa sangat lama, sangat langgeng, plus minus kurang lebih 32 tahun berkuasa. Adanya pemilu ke pemilu itu bukan malah meruntuhkan rezim itu, tapi malah menguatkan. Jadi pemilunya kapan? 71, 73, 77, 82, 87, 92, terakhir 97, 98 yang diteruskan oleh B.J. Habibie. Ya, dari event ke event, pemilu ke pemilu itu selalu pemenangnya adalah Golkar. Nggak ada partai lain yang bisa melampaui suara Golkar. Ditopang juga oleh ABRI ini juga. Dengan adanya duwi fungsi ABRI itu sangat memuluskan itu semua. Sebagai alat penjaga keamanan negara, ABRI juga bisa main politik di sana. Nah,
itu sangat menguntungkan Pak Harto semua. Bayangkan seluruh unsur pemerintah daerah, wali kota, bupati, gubernur atau yang lainnya itu selalu diisi oleh pejabat alumni dari militer, di perwira-perwira militer yang ditempatkan di pos-pos itu. Nggak ada posisi ruang untuk sipil sama sekali untuk menjadi kepala negara di sana. Jadi itu adalah gambaran nyata pemerintahan rezim itu. Oke, kita kunci jawaban yang paling tepat karena ditanyakan faktor ekonomi adalah yang B adik-adik, adanya monopoli konglomerasi kebijakan ekonomi yang terpusat, kemudian ditunjang oleh korupsi, kolusi dan nepotisme nanti. Ditunjang oleh korupsi, kolusi dan nepotisme nanti yang menjadi ciri rezim tersebut. Anak-anak Pak Harto semua punya lini bisnis seperti itu. Ada yang mengatakan harta yang diambil Pak Harto dari masa kekuasaannya dulu nggak habis 7 turunan, bayangkan. Padahal kemarin sama Pak Jokowi udah ditelusuri, ada beberapa yang ditarik ke negara, tapi juga ada beberapa yang masih mereka ambil, belum tertuntaskan sepenuhnya. Kita doakan saja semoga harta-harta anak-anak Pak Harto, keluarga Pak Harto yang masih diambil alih sekarang bisa diambil lagi oleh pemerintah. Kemudian Pak Harto juga ketika itu dekat dengan pengusaha-pengusaha Cina ya, Taipan Cina. Pak Harto sangat dekat sekali, wajar kalau kekayaannya sangat banyak. Oke, cukup untuk pembahasan nomor 11 adik-adik. Kita kunci jawabannya tadi yang D. Semoga bermanfaat. Kita next ke soal pembahasan berikutnya. Oke adik, kita sampai di soal nomor 12. Kakak bacakan soalnya dulu. Indonesia banyak terlibat di dalam upaya menciptakan perdamaian dunia, salah satunya dengan mengirimkan kontingen Garuda. Garis bawahi kontingen Garuda. Kontingen Garuda merupakan pasukan TNI yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Hal tersebut sesuai dengan apa? Ingat, Indonesia itu punya riwayat kelam. Dia punya riwayat masa lalu, riwayat pedih, pernah dijajah itu nggak enak. Maka wajar kalau dalam pembukaan kita alinea yang keempat itu ada tujuan alinea di pembukaan UUD 45 itu ada kalimat yang tertulis berbunyi ikut menjaga keamanan dan ketertiban dunia. Itu alasannya antara lain karena itu tadi, Indonesia ingin menjaga keamanan ketertiban dunia. Makanya wajar kalau banyak pasukan perdamaian yang Indonesia tugaskan ke luar negeri yang dinamakan dengan kontingen Garuda. Pasukan Garuda itu banyak ditugaskan ke Kamboja, ada ditugaskan ke Afrika juga untuk menangani konflik yang ada di negara-negara tersebut. Hal tersebut sesuai dengan apa? A. Isi Piagam Atlantik, B. Dasar Sila Bandung, Amanat Pancasila Sila kelima, Ketetapan Dewan Keamanan PBB, atau yang E. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang E adik-adik. Kita kunci politik luar negeri bebas aktif, berkaitan juga dengan tujuan dalam pembukaan UUD kita. Tujuan negara dalam pembukaan UUD kita itu kita ingin salah satunya adalah poinnya ikut menjaga, menertibkan kesejahteraan dunia, ikut menciptakan kesejahteraan dan ketertiban dunia. Dan itu semua terjabar dalam politik luar negeri bebas aktif kita. Kita netral, tidak memihak blok barat maupun blok timur. Jadi kita posisinya netral di sana. Cukup untuk pembahasan soal nomor 12, kita next ke soal pembahasan berikutnya. Oke, jadi kita sampai di soal 13. Kakak bacakan soalnya dulu. Kerajaan yang tidak pernah mendiami wilayah Persia atau Mesopotamia adalah A. Sumeria, B. Arya, C. Akkadia, D. Assyria, atau E. Babilonia. Mesopotamia adalah peradaban kuno yang terletak di timur tengah, di Irak tepatnya, antara lembah sungai Eufrat dan Tigris ya. Ini lembah yang sangat subur, makanya wajar di situ ada peradaban besar namanya Mesopotamia di timur tengah, di Irak tepatnya. Yang tidak pernah, kata kuncinya A. Ada Sumeria, B. Arya, Akkadia, Assyria, atau Babilonia. Kita kunci jawabannya yang paling tepat adalah yang B adik-adik, bangsa Arya. Bangsa Arya ini adalah bangsa pendukung dari peradaban yang ada di lembah Sungai Indus. Lembah Sungai Indus di India. Ya, peradabannya dinamakan peradaban apa? Mohenjo-daro Harappa. Mohenjo-daro
Daru Harappa namanya. Mohenjo-daro Harappa namanya. Peradaban ini sangat maju, udah mulai dikenal drainase yang baik, kemudian tata kota yang terstruktur sistematis seperti itu, ciri khas dari peradaban Mohenjo-daro Harappa. Bangsa pendukungnya ada dua untuk Mohenjo-daro Harappa di sini. Ada bangsa Arya, bangsa pendatang, dan bangsa Dravida, bangsa asli India, pendukung Mohenjo-daro Harappa. Dravida ini asli, Arya ini bangsa yang berasal dari Eropa, ras Arya. Jadi Alkisah nanti bangsa Dravida ini nanti dengan datangnya bangsa Arya terpinggirkan. Jadi bangsa Arya menindas bangsa Dravida. Jadi makanya India sampai sekarang pun ada dua jenis, India yang putih dan India yang hitam. Jadi gampang sekali kita lihat, misalnya ada pertandingan bulu tangkis atau film Bollywood, sangat kelihatan ada Indianya dua karakter, yang hitam dan yang putih. Oke, jawabannya tetap adik-adik kita stay di jawaban yang B ya, kerajaan Arya, bangsa Arya, karena ini masuknya di Mohenjo-daro Harappa. Jadi salah tempat kalau dia di Mesopotamia. Oke, cukup untuk pembahasan soal 13, kita next ke soal pembahasan berikutnya. Oke, jadi kita sampai di soal pembahasan nomor 14. Kakak bacakan soalnya dulu. Bangsa Mesopotamia merupakan penganut politeisme yang menyembah banyak dewa. Berikut ini yang bukan dewa bangsa Mesopotamia adalah, jadi yang mana? Option A ada Marduk, B ada Anu, C ada Enlil, D ada Anubis, atau yang E ada dewa Sin. Jadi kakak sedikit terang di sini ya. Anu ini harusnya Aru, yang benar Aru. Kecuali yang mana? Jadi opsi yang paling tepat untuk soal nomor 14 di sini yang D ada Dewa Anubis. Dewa Anubis ini bukan di sini tempatnya. Dewa Anubis merupakan dewa sesembahan dari peradaban Mesir kuno. Peradaban Mesir kuno ini terletak di lembah Sungai Nil yang sangat subur. Jadi selalu dekat dengan sumber air. Karena di situ juga mereka bisa melakukan aktivitas kehidupannya, bercocok tanam, melanjutkan kehidupan atau yang lainnya. Jadi yang D ya, yang tepat. Dewa Anubis ini ada di Mesir kuno. Dewa kepercayaan pada Mesir kuno. Oke, cukup untuk soal nomor 12, kita next ke soal yang terakhir. Oke, adik kita sampai soal yang terakhir. Kakak bacakan dulu soalnya. Bangsa Babylon memberontak terhadap kerajaan Assyria dipimpin oleh Nabopolassar. Nama lain dari kerajaan Babilonia adalah, jadi Babilonia ini adalah salah satu bangsa pendukung dari peradaban Mesopotamia ya, tadi yang kita singgung di soal sebelumnya. Mesopotamia, biar ingat semuanya. Peradaban yang terletak di Irak, di antara sungai Eufrat dan Tigris. Ingat, Eufrat plus Tigris. Di situ letak peradaban Mesopotamia. Ini bergantian bangsa yang mendiami di situ. Dan sini yang ditanyakan di soal adalah kerajaan Babilonia adalah nama lain. Nama lainnya adalah kerajaan Kaldea. Jadi itu adalah nama lain dari kerajaan Babilonia. Oke, cukup untuk pembahasan soal nomor 15. Jawabannya kita kunci yang D adik-adik, kerajaan Kaldea, bangsa pendukung dari peradaban Mesopotamia. Oke, cukup. Sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Semoga bermanfaat. Jaga terus kesehatan adik-adik, terus semangat belajar. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.